Kali ini saya akan berbicara soal calon lawan kita di Piala AFF Vietnam. Wah, dan ini menarik teman-teman ya kalau bicara dengan Vietnam. Mereka sekarang sudah mempersiapkan diri. Jadi bahkan lebih dulu dari kita. Pemusatan latihan langsung TC. Dan tidak tanggung-tanggung Kim Sang-sik, pelatih kepala Vietnam, itu sudah mengumumkan 28 pemain. Dia akan bawa dalam TC nanti itu di Korea, karena dia kan orang Korea memang, dan pemusatan langsung di sana. Jadi bukan di Vietnam, tapi di Korea Selatan. Wah, ini nggak main-main. Karena kita tahu Vietnam akan menjadi lawan kita dan akan bertanding nantinya di Jakarta. Atau kalau nggak di Pakansari, itu di GBK. Sedang dilihat ini mana yang lebih enak. Ya. Kalau lawan Kamboja pertama tanggal 27 Juli, ya kita akan bermain di Pakansari. Makanya Stadion Pakansari kan sudah bersolek. Jadi ini sudah dibenahi semua, udah oke, sudah ditinjau oleh PSSI, siap untuk menggelar Piala AFF 2026. Kita masuk di grup A memang dengan Vietnam. Ada Kamboja, ada Singapura, dan Timur Leste. Dan PSSI lagi mempertimbangkan ini, apakah karena ini penonton pasti banyak, untuk memberikan kesempatan semua datang berbondong-bondong mendukung tim asuhan John Herbmann bertanding di GBK. Itu masih direncanakan. Siapa tahu itu akan ke sana, karena Vietnam pada tanggal 3 nantinya Agustus kita bertarung, karena ada 2 kandang dan 2 tandang. Itu regulasi yang ada di Piala AFF. Nah, saya kembali dengan persiapan Vietnam ya. 28 pemain akan ke sana, tapi yang menarik juga bahwa ada 3 pemain naturalisasi asal Brazil disiapkan untuk menghadapi Indonesia. Karena mereka sebagai juara bertahan di Piala AFF ingin mengalahkan Indonesia. Mereka pun tidak mau kalah. Ya paling tidak mereka bisa membawa 1 poin untuk menahan imbang Indonesia udah oke. Karena mereka tahu Indonesia memang sangat kuat walaupun tanpa Jai Ises dan kawan-kawan, tanpa Ole Romani, tetap ini tim yang sangat kuat. Karena mereka sudah tahu banyak pemain-pemain yang sekarang menjadi warga negara Indonesia, Tom Hai, Eliano Renders, Ivar Jenner ya, Jordi Amat, semua. Ya, apalagi Sandy Walsh sudah mendarat di Persib, itu Sain Patinama pasti akan memperkuat Indonesia. Makanya mereka berhitung banget dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, 3 pemain Brasil yang nantinya disiapkan dan bukan tidak mungkin dimainkan serentak di lini serang kita. Ya saya bisa melihat di sini ada Nguyen Xuan Son. Ya kita sudah tahu bersama soal Nguyen Xuan Son yang bernama Rafaelson sebelumnya ya. Kemudian itu ada Tai Loc alias Giovan. Ya, dan ada lagi Do Huang Hen. Ini atau bernama dengan Henryo. Nama asli mereka, tapi sekarang kan sudah bernama dengan nama dari Vietnam, teman-teman, ya. Dan mereka ini bermain di lini serang dan akan ditampilkan melawan Indonesia. Jadi ini trio Brasil, Trisula untuk bagaimana bertarung dengan kita. Nah, ini benar-benar harus siap-siap ya bagi John Herbmann untuk melihat ini, mengantisipasi. Apalagi Kim Sang-sik kita tahu bersama ketika FIFA Matchday kemarin ya di Jakarta itu bermain dengan Oman dan bermain dengan Mozambik, dia datang khusus untuk melihat ya, mengintip tim Indonesia. Tapi di situ kan masih ada banyak pemain-pemain kita yang dari luar ya, kalau bisa dilihat ada Calvin Verdong, banyak Kevin Dix, semua itu ikut. Tapi apapun itu mereka tetap mencatat siapa-siapa yang akan bermain nantinya di Piala AFF. Tanpa Verdong, tanpa Kevin Dix, mereka ya mas, tanpa Ole Romani nggak masalah, mungkin tanpa Ragnar juga nggak masalah. Tapi mereka lihat tuh, Rizky Ridho, banyak Donitri, ini kan memungkinkan untuk bisa bermain di Piala AFF. Makanya mereka tidak tanggung-tanggung Vietnam untuk langsung ya akan memainkan pemain yang sudah mereka naturalisasi. Jadi mereka tidak mau kalah juga dengan kita. Kita menaturalisasi pemain, mereka juga ingin agar mereka tidak kalah. Mereka tidak mau lagi terulang kekalahan mereka 2 kali. Kan kita tahu di putaran kedua pra Piala Dunia mereka putus lawan kita. Nah, kalah memang dengan 2 kali, nggak salah ya, 2 kali di Senayan, kita di GBK kita kalah dengan 1-0. Vietnam kalah dari kita 1-0. Kemudian kita menang melawan mereka lagi di Hanoi 3-0. Kita tahu ada Ragnar bikin gol, ada Jai Ises juga bikin gol, Ramadan Sananta bikin gol ketika itu. Kalau di GBK kan 1 gol kita itu dibuat oleh Egy Maulana Fikri. Dan sekarang mereka tidak mau kalah. Sejauh ini kan Vietnam itu tidak pernah
mencetak gol lawan kita. Sejak dari Piala Asia tuh, di 2024 itu kita selalu menang. 1-0 kan gol dari penalti Asnawi, terus dengan 2 kekalahan yang saya sebut tadi dari Indonesia, mereka tidak pernah bisa membuat gol ke gawang kita. Makanya ada rasa penasaran dari Vietnam, termasuk sang pelatih Kim Sang-sik ini. Ya, mereka mau menumbangkan kita. Tidak mudah bermain di kandang kita. Siapapun itu mereka mau turunin dengan 3 pemain naturalisasi, tetap kita akan lawan. Mereka kan peluang kita lebih besar. Nah, selain 3 nama tadi yang saya sebut ya, dengan Do Hwang Hen alias Hendrio, Tai Lok alias Geovan, dan kemudian Rafaelson alias Nguyen Xuan Son ini, ada juga mungkin 2 pemain lagi yang mereka bidik untuk bisa bermain ya, dinaturalisasi juga teman-teman ya. Ada Patrick Ligiang itu sudah dinaturalisasi, dan satu lagi ada Ngoc Dang Hoa ya, tapi yang nama yang terakhir itu mungkin lagi cedera ya, jadi mungkin tidak akan bermain ya. Riskan sekali untuk bermain di Piala AFF, karena Piala AFF akan dimulai pada 24 Juli ini, bulan ini, sampai 26 Agustus ya. Dan juga ada nama-nama lain, pemain-pemain handal dan pasti dari dari Vietnam sendiri, karena banyak pemain-pemain muda juga yang tampil sangat baik di Piala Asia U23. Nah, mereka bisa tembus sampai ke semifinal, itu sedang dilirik oleh Kim Sang-sik untuk bisa ikut bergabung. Jadi ini kombinasi antara pemain senior dan pemain muda, generasi muda yang sangat bagus di Vietnam. Nah, itu teman-teman yang boleh saya katakan, dan semua ini itu berdasarkan laporan dari salah satu surat kabar terkenal di Vietnam, yang di Soha ya, untuk melihat ini TC-nya mereka Vietnam. Kemudian dengan 3 nama naturalisasi baru, ada rencana 2 lagi untuk masuk. Jadi memang mereka itu serius untuk menatap Piala AFF ini, karena mereka ingin mempertahankan gelar. Ya, mereka juara bertahan, jadi ya wajar. Tapi kita tidak boleh gentar dong. Kita sangat-sangat bagus, mewah pemain-pemain kita ya, untuk bisa menghadapi mereka. Mereka tahu ya, mereka khawatir menghadapi Indonesia. Mereka mungkin sama Kamboja sama Singapura ya, satu grup ya, apalagi dengan Timur Leste mereka nggak begitu ini ya, menatap untuk serius. Tapi dengan Indonesia, karena menjadi lawan yang paling berat di grup A di Piala AFF adalah Indonesia. Kalau sampai mereka kalah ya dari kita, bukan tidak mungkin mereka terancam, karena kalau sampai mereka juga bisa imbang dengan Singapura atau Kamboja kan akan berbahaya buat mereka. Makanya mereka harus betul-betul konsentrasi penuh untuk menghadapi tim asuhan John Herman. Jadi makanya kita akan tunggu ya bagaimana Vietnam bersiap tentunya, dan menentukan pemain-pemain terbaik mereka. Mungkin ada 28 yang diambil, akan disusutkan itu menjadi 23 pemain yang mereka akan bawa ke Jakarta dan atau ikut di Piala AFF ya. Jadi itu seleksi menentukan tanggal 2 sampai tanggal 14 nantinya di Korea, akan melihat Kim Sang-sik akan coba untuk bisa menyapa pemain-pemain terbaik. Sementara kita dengan John Herman akan mempersiapkan tim di Bali, yang rencananya di awal Juli ini. Mungkin saja pada tanggal 5 akan dipanggil semua pemain untuk bersiap sampai tanggal 11 kalau nggak salah, tahap pertama baru dilanjutkan, dan kita akan tunggu siapa-siapa ya yang akan menghiasi timnas kita untuk persiapan di Piala AFF. Sebelumnya kan sudah ada 23 nama. Mungkin saja akan naik lagi 26, mungkin 28 sampai 30 sambil dilihat untuk nantinya ditentukan oleh John Herman pada saat nanti untuk terjun di Piala AFF. Oke, dengan saya Bung Ropan.